Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah sebagai doa dan munajat kita mengiringi keberangkatan saudara-saudara seiman kita menuju tanah suci Makkah dan Madinah menunaikan ibadah haji. Semoga saudara-saudara kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga perjalanan beliau-beliau menjadi perjalanan yang penuh hikmah dan penuh berkah. Dan semoga dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala haji yang mabrur, yang menghapus seluruh dosa dan membuat kita mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala teguhkan iman Islam kita, istiqomahkan kita dalam jalan hijrah sampai akhir hayat kita, sehingga tiket surga yang telah Allah berikan kepada kita yang sudah melaksanakan ibadah haji tidak hilang dan tidak rusak atau bahkan berganti. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita di jalan hijrah ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala atas keberkahan haji yang mabrur. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala anna Allah yaj'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim pagi hari ini kita akan membahas mengenai kedurhakaan. Baik kedurhakaan anak kepada orang tua maupun kedurhakaan orang tua kepada anak. Jamaah rahimakumullah, ja'a rajulun ila amiril mu'minina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari seorang laki-laki mendatangi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin al-Khattab. Yashku ilaihi uquqa ibnihi. Dia mengeluhkan kedurhakaan anaknya. Fa'ahdara Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ibnahu wa ambaha ala uquqihi li abihi. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengundang anaknya untuk hadir dan kemudian memperingatkan anak tersebut agar tidak durhaka kepada ayahnya. Faqala al-ibn. Lalu kemudian sang anak berkata, Ya Amiral Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abih? Wahai Amirul Mukminin,
bukankah seorang anak juga memiliki hak atas ayahnya? Qala bala. Sayyidina Umar kemudian menjawab, betul. Qala fama hiya ya Amiral Mukminin. Kalau begitu apa hak seorang anak terhadap ayahnya, wahai Amirul Mukminin? Qala, Sayyidina Umar kemudian menjelaskan, an yantaqiya ummah. Dia pilihkan ibu yang salihah, yang baik untuknya. Ketika memilih istri, dia memilih wanita yang salihah, yang terbaik, sehingga dia bisa menjadi contoh dan tauladan bagi anak-anaknya. Memilih istri, memilih ibu. Lalu kemudian yang kedua kata Sayyidina Umar, wa yuhsinu ismahu, dan memberi dia nama yang baik. Lalu yang ketiga, wa yu'allimuhul kitaba ay al-Qur'an, dan sang ayah mengajarinya Al-Qur'an. Faqala al-ibnu, maka kemudian sang anak berkata, ya Amiral Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dzalik. Wahai Amiral Mukminin, beliau tidak melakukan sesuatu yang kau sebutkan itu sama sekali. Amma ummi fa innaha zinjiyatun kanat limajusi. Yang pertama adalah ibuku. Ibuku ini adalah majusi. Wa qad sammani ju'la au ji'rana. Dan dia juga memberiku nama yang buruk, yaitu ju'la, yang artinya adalah tikus atau curut. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidah. Dan dia juga tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran. Faltafata Amirul Mukminina ila rajul. Lalu kemudian Sayyidina Umar melihat dan menoleh ke arah sang ayah. Wa qala lahu, lalu kemudian beliau berkata kepadanya, ajita ilayya tashku uquq ibnik wa qad aqaqtahu qabla an ya'uqqaq wa asa'ta ilayhi qabla an yusi'a ilaik. Apakah engkau mendatangiku untuk mengeluhkan kedurhakaan anakmu, padahal engkau lebih dulu mendurhakainya? Dan apakah engkau mengeluhkan perbuatan buruk anakmu, padahal engkau lebih dulu telah berbuat buruk kepadanya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Tuhfatul Maulud yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, qala ba'du ahli ilm, para ulama sebagian mengatakan, innallaha subhanahu wa ta'ala yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'alal walada an walidihi. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari akhirat akan bertanya atau mempertanyakan bagaimana seorang ayah kepada anaknya sebelum ditanya seorang anak kepada ayahnya. Jadi jamaah rahimakumullah, di hari akhirat kelak yang pertama ditanya adalah apakah orang tua sudah menunaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya sebelum Allah bertanya apakah para anak berbakti kepada orang tuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, kedurhakaan orang tua yang harus kita hindari dan jangan sampai ada pada diri kita, karena itu akan menjadi beban bagi kita di yaumil akhir. Karena itu jamaah rahimakumullah, 3 hal tadi yang telah disebutkan oleh Amirul Mukminin harus betul-betul kita fahami. Dan jamaah rahimakumullah, mengajarkan Al-Quran merupakan salah satu bakti orang tua kepada anaknya. Mengajarkan itu bukan berarti harus beliau yang mengajarkan sendiri, tetapi juga termasuk mengarahkan anak-anaknya untuk lebih intens mempelajari Al-Quranul Karim. Mari sama-sama kita lihat dan kita cek anak-anak kita. Anak-anak kita sudah sarjana. Anak-anak kita sudah hebat. Anak-anak kita sudah menjadi profesional. Tetapi ketika kita tahu bahwa bacaan Al-Qur'annya masih jauh, ketika kita tahu bahwa hari-harinya itu sering tidak diiringi dengan pembacaan Al-Qur'an, kita tahu bahwa anak-anak kita belum ada di hatinya Al-Qur'an, maka jamaah rahimakumullah, tugas kita untuk merangkul mereka lebih mendekati Al-Qur'an. Tugas kita untuk mengajak mereka memperbaiki bacaannya.
tugas kita untuk mengajak mereka mencintai dan membaca Al-Quran. Minimal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat dalam 1 hari. Kan jamaah rahimakumullah. Mari sama-sama kita lihat juga cucu-cucu kita. Cucu-cucu kita apakah mereka sudah bagus bacaan Al-Qur'annya? Sudah berapa banyak ayat yang dia hafal, surat yang dia hafal? Karena jamaah rahimakumullah, itu semua akan menjaga dia di dunia dan di akhirat. Orang tua yang sayang dan cinta kepada anak-anaknya, salah satunya dan yang paling utama adalah didekatkan anak-anaknya kepada Al-Quran. Mari sama-sama kita berjuang untuk menjadikan keluarga kita dan anak-anak kita menjadi para pecinta Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, lalu kemudian ada pertanyaan. Bagaimana kalau seandainya seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahandanya, kemudian ibunya yang masih ada juga menelantarkannya, tidak memberinya nafkah, warisnya pun dihabiskan untuk kepentingan dirinya, hanya sedikit yang disisakan untuk kepentingan anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah, apakah yang harus dilakukan oleh sang anak? Jamaah rahimakumullah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa bagaimanapun seorang anak tidak boleh durhaka kepada kedua orang tuanya. Kesal itu manusiawi. Kecewa itu manusiawi. Tetapi jamaah rahimakumullah, di atas itu semua ada satu hal yang tidak akan bisa dibalas oleh seorang anak kepada orang tuanya, yaitu dia terlahir dari kedua orang tuanya. Meskipun ibunya menelantarkannya, namun 9 bulan tetap dia mengandung. Dan pada saat melahirkan tetap dia berjuang mempertaruhkan nyawanya. Karena itu jamaah rahimakumullah, di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man la'ana walidah." Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis ini, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa bagaimanapun kondisi orang tua, seorang anak tidak boleh mendoakan keburukan untuk orang tuanya. Dan itu semua dengan mengingat bahwa bagaimanapun dirinya itu adalah hasil dari perjuangan orang tuanya, minimal perjuangan mempertahankan dia di dalam rahimnya, kemudian melahirkannya dengan selamat. Yang resiko bagi sang ibu adalah nyawanya sendiri. Dan itu tidak tergantikan dengan apapun. Sehingga jamaah rahimakumullah, ketika seseorang atau ayahnya itu berbuat kasar, menelantarkan, atau ibunya berbuat kasar, menelantarkan, dan lain sebagainya yang begitu menyakitkan, maka jamaah rahimakumullah, tetap seorang anak tidak boleh melaknat orang tuanya. Tidak boleh keluar dari mulutnya kata-kata yang mendoakan kecelakaan bagi kedua orang tuanya. Bahkan sebaliknya jamaah rahimakumullah, syariat Islam mengajarkan agar dia berkata dan mendoakan hidayah untuk orang tuanya. Seumpamanya Allahumma hdiha. Ya Allah, berilah ibuku hidayah. Allahumma kfina syarraha. Ya Allah, hindarkan aku dari keburukan-keburukannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah sebaik-baiknya tempat bersandar. Nah, ini jamaah rahimakumullah di antara doa yang diajarkan pada seorang anak yang terus disakiti oleh orang tuanya, terus diterlantarkan oleh orang tuanya. Allahumma hdihi untuk ayah. Allahumma kfina syarrahu. Ya Allah, beri hidayah pada ayahku. Ya Allah, hindarkan aku dari keburukannya. Sedangkan untuk ibu, Allahumma hdiha. Allahumma kfina syarraha. Ya Allah, beri dia hidayah. Dan ya Allah, hindarkan aku dari keburukan ibuku. Adapun jamaah rahimakumullah, rasa kecewa dalam hati karena sikapnya yang begitu menyakitkan,
maka jamaah rahimakumullah ini tidak berdosa. La muakhadata 'alaiha. Tidak berdosa karena ini manusiawi. Tetapi al-wajib an la tuhammiluka al-karahiyatu 'ala al-'uquqi wal i'tida'. Jangan sampai kebencian, kekecewaan ini kemudian membawa seseorang berbuat durhaka atau bahkan menyakiti kedua orang tuanya. Jadi jamaah rahimakumullah, secara singkat, bagaimana sikap seorang anak menghadapi orang tua yang zalim, yang menelantarkannya? Jamaah rahimakumullah, doakan agar dia mendapat hidayah dan berdoalah memohon kepada Allah agar dihindarkan dari keburukannya. Jangan mengucapkan kata-kata, jangan melaknatnya, jangan mendoakan keburukan untuknya. Ini perintah agama kita. Karena sekali lagi, jasa beliau yaitu mempertahankan seseorang untuk 9 bulan di rahimnya dan melahirkannya dalam keadaan selamat dengan resiko nyawa. Itu semua tidak bisa terbalaskan. Jamaah rahimakumullah, ini adalah sikap yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang anak begitu kecewa kepada kedua orang tuanya. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah, Islam betul-betul menjaga agar anak tidak pernah durhaka kepada orang tuanya dan agar orang tua juga tidak pernah durhaka kepada anak-anaknya. Lalu jamaah rahimakumullah, ada pertanyaan, kalau begitu seandainya ayahnya sudah wafat, siapa yang wajib menafkahi anak-anak yatim ini? Kalau mereka masih dalam usia yang belum baligh. Jamaah rahimakumullah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang anak maka kewajibannya wa 'alal mauludi lahu, dan wajib atas seorang ayah yang mendapatkan anak untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan memberinya pakaian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang wajar. Surah Al-Baqarah 233 ini secara jelas meletakkan kewajiban nafkah di pundak suami atau ayah. Di pundak suami atau ayah kandung. Nah, jamaah rahimakumullah, pertanyaannya, kalau seandainya ayahnya sudah meninggal, maka siapa yang wajib menafkahi istri dan anak-anaknya ini? Nah, jamaah rahimakumullah, secara singkat saya ingin menyampaikan bahwa yang wajib untuk menafkahi istri serta keluarga yang ditinggalkan yaitu adalah saudara dari ayah yang wafat. Saudara-saudara dari ayah yang wafat. Inilah yang wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anak yang ditinggalkan oleh sang ayah. Lalu jamaah rahimakumullah, apakah ibu tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya? Secara syar'i, jamaah rahimakumullah, seorang ibu memang tidak diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya. Karena itu, kita bisa lihat bagaimana Islam membentuk keluarga yang tidak eksklusif hanya ayah, ibu, dan anak. Tetapi keluarga itu betul-betul keluarga besar. Karena pernikahan itu menggabungkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lihat. Ketika seorang ayah meninggal, maka keluarga atau saudara kandung dari ayah itu memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga saudaranya, di mana dia sudah meninggalkannya. Jamaah rahimakumullah, ini membuktikan bahwa betapa kuat dan eratnya hubungan keluarga di dalam Islam. Seorang ibu kemudian mencari uang, mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya ketika tidak ada lagi yang mau membantunya atau saudara suaminya yang sudah meninggal itu tidak mampu. Namun lagi-lagi jamaah rahimakumullah, itu bukan kewajiban, tetapi kalau seorang ibu melakukannya, maka itu adalah suatu kemuliaan, suatu perbuatan ihsan, perbuatan kebaikan dengan tingkatan yang paling tinggi. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan dimanfaatkan penjelasan ini bahwa seorang ibu berlepas tangan dari nafkah anak-anaknya ketika suaminya meninggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini salah memahami
syariat Islam. Syariat Islam mengajak saudara ayahnya untuk ikut menanggung beban dari nafkah keluarga yang ditinggalkan saudaranya. Dan kemudian tentunya sang ibu pun mengambil bagian, meskipun bukan wajib, tetapi atas nama cinta kepada anak-anaknya, dia berjuang untuk memberi nafkah. Dan bisa saja jamaah rahimakumullah, kondisi yang ideal itu adalah ketika saudara-saudara kandung dari ayahnya yang sudah meninggal memberinya nafkah, menanggungnya, lalu kemudian ibunya fokus pada pendidikan akhlak anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya ini. Nah, jamaah rahimakumullah, tentunya ini dalam kondisi di mana anak-anak itu tidak memiliki harta warisan yang cukup dari sang ayah. Namun ketika jamaah rahimakumullah sang ayah yang meninggalkan harta yang cukup untuk diwariskan kepada istri dan anak-anaknya, maka tentunya jamaah rahimakumullah yang dimanfaatkan adalah peninggalan dari sang ayah yang wafat tersebut. Nah, jamaah rahimakumullah, ini mengenai bagaimana kewajiban nafkah ketika seorang ayah meninggal dunia. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, pertanyaan lagi, bagaimana kemudian ketika sang ibu yang ditinggal oleh suaminya menelantarkan anak-anaknya? Jamaah rahimakumullah, orang yang menjamin anak yatim, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kabar gembira bagi orang-orang yang menjadi penjamin anak-anak yatim, bahwa dia akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Menjamin anak yatim ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang tertinggi, jamaah rahimakumullah, adalah mengajak anak-anak yatim itu hidup satu rumah dengannya. Kemudian menjamin seluruh kebutuhannya. Ini tingkatan tertinggi. Lalu kemudian berikutnya, jamaah rahimakumullah, adalah tidak tinggal di rumahnya, tetapi dia mencukupi seluruh kebutuhannya. Lalu kemudian tingkatan berikutnya, tidak mengajaknya tinggal di rumah, dan tidak mencukupi kebutuhan hidup seluruhnya, tetapi dia memberikan bantuan sewaktu-waktu dan hatinya selalu ingat untuk memberikan bantuan kepada anak yatim. Nah, jamaah rahimakumullah, ini tingkatan-tingkatan menjadi penjamin anak yatim. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika menikah, lalu siapa yang akan menikahkan? Ketika anak ini perempuan, ayahnya sudah tidak ada. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah, di dalam syariat Islam disebutkan bahwa urutan wali nikah seperti yang terdapat di dalam kitab Fathul Qarib, yang pertama adalah ayah kandung. Kalau ayah kandung tidak ada, maka beralih kepada kakek. Tetapi kakek ini dari pihak ayah. Sekali lagi, kakek kandung dari pihak ayah. Lalu kalau kakek kandung dari pihak ayah juga sudah tidak ada, maka jamaah rahimakumullah beralih kepada saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, kalau saudara laki-laki kandung ini tidak ada, maka beralih kepada saudara laki-laki satu ayah, meskipun beda ibu. Sekali lagi, saudara laki-laki seayah, meskipun beda ibu. Kalau seandainya tidak ada saudara laki satu ayah, maka beralih ke paman. Paman di sini maksudnya adalah saudara laki-laki ayah, dari pihak ayah. Nah, kemudian kalau tidak ada paman, maka jamaah rahimakumullah, anak laki-laki paman dari pihak ayah. Anak laki-laki paman dari pihak ayah. Nah, kemudian jika anak laki-laki paman dari pihak ayah ini juga tidak ada, barulah beralih menjadi wali hakim, di mana wali hakim ini bisa diwakili oleh petugas dari kantor urusan agama. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, taklim fikih kita pada kesempatan pagi hari ini yang masih membahas tentang kedurhakaan. Baik kedurhakaan anak kepada orang tua maupun kedurhakaan orang tua kepada anak.
Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah keluarga kita bebas dari segala bentuk kedurhakaan. Dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'alana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftahu wa la aiban illa satartahu wa la maridan illa shafaitahu wa la daynan illa qadaitahu ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buya, makasih Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, semua Bapak Ibu, selalu. Ini